Hasan ibn Sabit yang mendapatkan gelar pemusik di hadapan Nabi SAW. Ini kesalahan yang sangat fatal dan harus diluruskan. Ya, dan barang siapa yang melakukan kesalahan di hadapan umum, maka juga koreksinya harus dilakukan di hadapan umum dong. Dan itu adalah konsekuensi ya. Surah dalam Al-Quran yang disebut dengan surah Asy-Syu'ara, surah para penyair, lalu ditukar menjadi surah para pemuzik. Ini adalah suatu kelancangan dan suatu kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kaum muslimin semuanya yang semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe untuk support channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada video kali ini kita akan membahas tanggapan Ustadz dari Malaysia tentang statement Wah yang menyebut Asy-Syu'ara itu surah musik. Kita simak videonya dulu kaum muslimin. Yang sedang viral misalnya ada salah seorang dai kondang mengatakan dalam Al-Quran ada surat namanya surat pemusik. Ya, surat para pemusik yaitu surat Asy-Syu'ara. Dan di zaman Nabi SAW juga ada seorang sahabat ya, yaitu Hasan ibn Sabit yang mendapatkan gelar pemusik di hadapan Nabi SAW. Ini kesalahan yang sangat fatal dan harus diluruskan ya. Dan barang siapa yang melakukan kesalahan di hadapan umum, maka juga koreksinya harus dilakukan di hadapan umum dong. Dan itu adalah konsekuensi ya. Ya, konsekuensi dari seorang alim tatkala terjadi kekeliruan, hatta itu adalah sabkul lisan, hatta itu adalah merupakan silap lisan, ya tetap harus dibenarkan. Kalau dia silap lisan, dia harus segera melakukan apa? Koreksi. Betul kata beliau kaum muslimin, dai itu kalau berceramah harus paham konsekuensinya. Dan jika ia menyebarkan kesalahannya ini di sosial media, maka koreksinya juga di sosial media. Kita lanjut videonya. Ini bahaya sekali loh kalau seandainya ada orang mengatakan Hasan bin Sabit itu seorang pemusik atau pemusik di hadapan Nabi. Ya, ini adalah sebuah celaan terhadap Hasan ibn Sabit radhiyallahu ta'ala anhu dan menuduhnya sebagai pemusik. Kemudian berikutnya juga adalah celaan bagi Nabi SAW. Bagaimana mungkin Nabi SAW yang telah mengharamkan musik, juga Nabi SAW membiarkan adanya praktek musik di hadapan Nabi SAW. Ya. Dan demikian pula ini penamaan surat Asy-Syu'ara dengan surat para pemusik. Ini tidak ada dikatakan oleh mufassir manapun. Para ahli tafsir dari sejak Abdullah bin Abbas, dari sejak Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Betul kata beliau, menafsirkan Asy-Syu'ara sebagai surah pemusik ini dan menyebut Hasan bin Sabit sebagai pemusik di sisi Nabi ini pemikiran yang baru ada di zaman sekarang. Kita lanjut kaum muslimin. Abdullah ibn Mas'ud yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menafsirkan surat Luqman. Surat Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an-nas an sabilillah. Dan dari sebagian manusia ada yang memperjualbelikan perkataan-perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, demi Allah, sesungguhnya yang dimaksud di situ adalah lagu, dan riwayat yang lain lagu dan musik. Baik, Ibnu Mas'ud siapa Ibnu Mas'ud? Orang yang paling paham bersama dengan Ibnu Abbas, orang yang paling paham tentang Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguh demi Allah saya bersumpah, saya mengetahui setiap ayat si Al-Quran apa maknanya, di mana dia diturunkan dan kapan dia diturunkan. Andaikan ada seseorang yang mengetahui Al-Quran lebih daripada aku, ya, sedangkan aku masih bisa berjalan kepadanya walaupun harus menyeberang lautan, aku akan kejar dia. Maksudnya aku akan menuntut ilmu darinya. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud ya menjelaskan kepada kita sekalian tentang ya haramnya musik.
Baiklah kaum muslimin, itulah tadi penjelasan Ustadz Jizin Jainal Mursalin tentang perkataan Uwah yang menyebut Asy-Syu'ara surah musik dan menyebut Hasan bin Sabit sebagai pemusik di sisi Nabi. Dan dari penjelasan beliau tadi, kita tahu pemikiran ini baru ada di zaman sekarang. Dan di zaman Nabi itu sudah ada yang namanya alat musik dan pemusik. Tapi gak ada ulama yang menafsirkan Asy-Syu'ara itu surah musik. Jadi wajar kalau banyak ustadz yang mengkoreksi Uwah untuk meluruskan dan mengajarkan kepada umat mana yang benar dan mana yang salah. Ini kita yang meluruskan kok disebut menggoreng. Permasalahannya itu Uwah itu menyanggah apa yang disampaikan oleh para asatids. Bahkan demi bisa menyanggah, Uwah sampai mengaitkan skripsi Ustadz Mufli Safitra dengan Yahudi Israel. Dan jamaahnya yang mendengarkan cuma ngangguk-ngangguk aja, padahal analogi yang disampaikan Uwah itu cacat logika dan memaksakan. Terus dia juga menyebut di zaman Nabi gak ada kata musik, adanya 5 kata. Dan ternyata dari 5 kata itu yang 3 tidak bisa disebut musik, dan 5 kata itu hukumnya juga berbeda-beda. Jadi kalau gini kan umat jadi bingung, karena mencampurkan yang haram dan halal. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini wajar jika diluruskan. Dan berikut adalah tanggapan dari Doktor Ilmu Quran Malaysia terkait hal ini. Tak boleh memberikan nama-nama kepada Al-Quran dengan nama-nama yang tak ada dalil, bahkan nama-nama yang direka-reka sendiri. Kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Dan akhir-akhir ini viral, di mana salah satu surah dalam Al-Quran yang disebut dengan surah Asy-Syu'ara, surah para penyair, lalu ditukar menjadi surah para pemuzik. Ini adalah suatu kelancangan dan suatu kejahatan. Kenapa saya katakan kejahatan? Kerana kata Nabi SAW, "Man qala fil Qur'an bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang bercakap tentang Al-Quran, menetapkan sesuatu tentang Al-Quran tanpa ilmu ni bukan hanya kejahilan. Dia tahu tapi dia pesongkan. Maka orang seperti ini cepat-cepat bertaubat kepada Allah, kalau tak falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempatnya di neraka Allah. Dan ini juga yang pernah dibuat oleh orang-orang yang Allah laknat. Siapa dia? Puak Yahudi. Orang Yahudi, salah satu sebab Allah laknat mereka kerana mereka menggelincirkan umat manusia ketika itu dengan bermain lidah. Nah, kaum muslimin, dari penjelasan beliau, kita tahu apa yang disampaikan Uwah ini bukan kesalahan kecil dan hal yang remeh. Dan semoga kita jangan sampai seperti ahli kitab yang mengotak-atik kitab mereka. Karena orang Nasrani itu merubah ayat dalam kitab mereka untuk menghalalkan yang haram. Dan di sini saya juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.